5, 4, 3, 2, 1, go! ذلك العبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati pemerintah setempat atau yang mewakili yang sempat hadir pada malam ini, yang saya hormati Bapak penceramah yang dalam menghargai undangan kami, saya sebut nama beliau Al-Ustaz Abdul Wahab Kuna SPDI. Yang saya hormati Bapak-bapak haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu sunnata wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaddu ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatun jariyah aw 'ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salih yad'u lahu. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Suara saya kedengaran di belakang? Di dalam rumah dapat dengar? Gitu. Hadirin jamaah ta'ziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, saya muliakan unsur pemerintah setempat yang hadir pada malam hari ini bersama staf dan jajaran. Yang kami hormati, kami muliakan para bapak-bapak imam, pegawai syar'i, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, wabil khusus keluarga duka yang mendapatkan pergiliran musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesabaran, dan insya Allah kesabaran itu akan bernilai pahala dan dilipat gandakan segala amal ibadah kita semua, amin. Dan lebih khusus lagi kepada almarhum Bapak Adrian Ishak yang 7 hari kemarin telah mendahului kita. Semoga almarhum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa yang pernah, kesalahan yang pernah dia lakukan semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah ta'ziah kenduri hari yang ke-7 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita patut bersyukur di hadirat Ilahi Rabbi karena atas limpahan berkah karunia kesehatan, sehat wal afiat, kita masih bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah dalam rangkaian memperingati kenduri hari yang ke-7. Kenapa kita harus ingat-ingat kematian? Hadirin yang dimuliakan Allah, 7 hari kemarin almarhum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 hari. Kita tidak tahu bahwa 7 hari ke depan siapa lagi yang akan diambil oleh Allah. Proses daripada kematian, orang yang selalu hadir, jamaah-jamaah manusia yang beriman datang kemari, melangkahkan, mengikhlaskan hati, meringankan langkah untuk datang menta'ziyahi, memberi hiburan kepada keluarga. Semoga Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, suatu saat nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak orang yang akan datang, asal ikhlas datang, yang akan menta'ziyahi, yang akan mendoakan.
Karena proses kematian itu, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah proses yang sudah menjadi ideal di dalam kehidupan kita di atas dunia ini. Kapan waktunya, di mana lokasinya, bahkan tempat kita ditanam, itu menjadi rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, selawat beriringan salam tidak lupa pula kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama warasatul anbiya, dan insyaallah syafaat beliau akan menyertai kita di mana saja kita berada. Amin. Amin. Ya, Ibu amin, Bu. Kalau yang baik-baik itu diaminkan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Proses daripada kematian, almarhum sudah selamat. Yang belum selamat itu kita yang hadir, yang dengarkan ceramah maupun yang memberi ceramah, itu belum tentu kita ini mau selamat atau tidak. Kenapa? Karena kematian itu adalah sebuah proses daripada kehidupan. Ada yang namanya kematian, ada yang namanya kehidupan. Apalagi kalau kita mengingat sekarang, ya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu penyakitnya apa. Itu orang tidak tahu. Ada orang dalam rumah sementara tertawa-tertawa, ketika keluar rumah dipanggil oleh Allah. Ada orang di luar rumah bermain dengan teman-temannya, ketika masuk dalam rumah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil, tidak ada satu manusia yang dapat menghalangi, tidak dapat diundur, dan tidak dapat pula dimajukan. Karena sebuah riwayat ketika pada waktu itu menceritakan sebuah peristiwa yang sangat dahsyat. Ketika manusia pada waktu itu masih ada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan keterangan agama kepada umatnya pada saat itu, tidak biasanya ada seseorang datang ingin mendengarkan ceramah daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak pernah tahu siapa dia ini. Tiba-tiba dia sudah ada. Mari Pak. Baru Allah. Saya mau naik sini supaya dapat lihat. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan pencerahan agama, datang seseorang yang tidak pernah dilihat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Matanya melotot. Kalau bahasa Gorontalo, matolio minggu-minggu loh. Coba lihat di sini, DP mata minggu ada di sini. Ya, di dalam rumah ada. Ini peristiwa yang nyata, Bapak Ibu yang hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika Nabi Sulaiman memberikan keterangan agama, tiba-tiba datanglah seseorang yang matanya minggu-minggu loh. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, Fulan bin Fulan, siapakah engkau? Dari mana engkau? Alamatmu dari mana? Seketika orang yang datang ini mengatakan, akulah Malikil Maut. Dulu malaikat maut ini masih bisa dilihat menyerupai manusia, dalam Al-Quran diriwayatkan. Nabi Sulaiman bilang, kalau Malikil Maut sudah datang menyerupai manusia seperti ini, pasti ada orang yang dia mau cabut. Kira-kira Malikil Maut sudah datang begini, ada yang dia mau ambil ini. Siapa kira-kira yang dia mau cabut di majelis ini? Ada, wahai Nabi Sulaiman. Yang mana yang dia mau ambil? Dia tunjuk yang sana. Muridmu, salah satu muridmu telah datang kepadanya ajal. Salah satu ketetapan Allah yang tidak bisa diundur dan tidak boleh dimajukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal, tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa memundurkan. Sana dia yang kita mau cabut. Mana? Sana. Seketika orang ini disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Hei putih, ente tahu siapa yang datang ini? Tidak tahu Nabi. Oh, saya lihat DP muka ini bengis, butuh-butuh.
Kira-kira ada informasi apa Nabi Sulaiman? Dia itu malikil maut, dia mau cabut apa nyawa sekarang. Astagfirullahaladzim. Baru kira-kira bagaimana solusi? Adakah permintaan yang engkau akan minta pada saat ini sebelum engkau wafat? Karena Nabi Sulaiman ini sangat sayang kepada muridnya. Namun ketika itu murid bilang sama Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, saya tidak mau mati di sini. Terbangkanlah aku ke negeri seberang, yang dimana tidak ada penduduknya dan tidak akan didapatkan oleh ini orang satu ini malikil maut ini yang akan cabut nyawa saya. Cuma itu permintaanmu. Nabi Sulaiman mengiyakan, karena Nabi Sulaiman ini menguasai jin, menguasai setan, menguasai timur dan barat, menguasai angin. Diterbangkanlah Fulan bin Fulan ini ke negeri seberang. Belum sampai kakinya menginjakkan tanah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini orang yang ketika di majelis itu dia dapat lihat pas ketika kakinya menginjak tanah, apa dikatakan oleh malaikat ini? Kita mau cabung ada penyawa di sana, nggak suka di sini saja. Ada orang suka pikir takziah. Kenapa? Ada 3 hal yang mereka akan cari di takziah ini. 3 nasihat dalam diri mereka. Apa itu? Suatu saat saya juga akan jadi mayit. Kalau tidak mau pergi datang di takziah, siapa yang mau datang pas saya? Karena saya rajin pergi takziah, insya Allah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ketika hadir Allah catat itu setiap derap langkah kaki, dan orang setiap pulang ketika dia wafat nanti akan banyak orang yang mentakziahi dia. Yang kedua, dia mempercepat proses daripada taubatnya. Orang yang sering-sering datang di takziah, dia tahu pasti dan pasti saya akan menghadap Allah, kematian di mana saja, maka dia mempercepat proses daripada taubatnya. Kalau masih banyak DP hitam, dia kasih kurang, dia ganti dengan yang putih. Kalau biasa yang 1 botol, dia bikin setengah botol. Ya terserah, botol Coca-Cola, botol Aqua itu terserah. Bapak Ibu hadirin yang bisa mengertikan itu. Kalau dia so biasa setengah botol, dia ganti dengan panta botol. So di panta botol ini barang. Kalau so di panta botol 1 gelas, kemudian dia kurang setengah baru habis. Kenapa begitu? Tidak semua orang bisa meninggalkan maksiat itu karena bisa karena terbiasa. Sesuatu yang sudah jadi biasa susah untuk dihilangkan. Maka untuk mencapai proses pemurnian diri itu, ketika kita banyak maksiat kepada Allah, maka kita harus mengurangi. Dan orang yang sering mengurangi maksiatnya, itulah orang yang berjihad. Berjihad ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bukan nanti orang mau pergi berperang di Ukraina dengan di Rusia. Itu jihad paling standar di bawah. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi habis perang yang sangat besar, wahai Nabi, kira-kira ini perang ini yang paling besar, ini perang ini. Nabi bilang belum uti. Ada yang lebih besar dari ini perang? Ada. Apa itu wahai Nabi? Perang melawan hawa nafsu. Semua manusia punya nafsu, maka perangilah nafsu itu. Saya mengajak kepada hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita memperbaiki diri kita melalui diri kita. Saya cuma sarana untuk menyampaikan, tapi yang menentukan kebaikan adalah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya sampaikan, kalau ingin lihat ceramah-ceramah saya, ibu-ibu boleh lihat di YouTube AWK 91, jangan di spasi. Ketika buka YouTube, cari di channel AWK. AWK itu Abdul Wahab Tuna 91, tidak di spasi. Nanti dapat lihat di situ, like, share, subscribe. Kalau ibu-ibu ingin saya mengulas sebuah tema, boleh komen, Pak Ustadz, saya ingin Pak Ustadz jelaskan masalah ini. Masalah apa saja yang penting berkenaan dengan yang positif keagamaan, silakan komen. Kemudian Pak Ustadz, saya mau dengar di Ustadz penjelasan tentang ini, tentang ini. Boleh, nanti saya buat kontennya, kemudian ibu-ibu bisa lihat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini proses daripada kematian. Apa saya lama ini saya bicara, Ibu? Artinya suara kuah bugis. Mau dingin. Mau lihat orang yang senang pada saat ini, lihat dia ketika menghadapkan makanan. Apa begitu Pak Ustadz? Boleh jadi orang banyak uang, tapi tidak semua bisa dia makan. Ketika mulia orang senang pada malam K7 ini, coba lihat dia ketika menghadap di meja. Para anggota dewan, ya, yang punya jabatan tinggi,
Kontrol makan Pak. Kontrol apa? Asam urat. Kontrol. Kenapa? Ada asam lambung. Kontrol. Darah tinggi. Begitu orang lihat ini malam ke-7 orang lihat ini makan buah bugis, kolesterol. Dia pindah ke sebelah, dapat ikan bakar. Asam urat. Di ujung meja dia dapat buah bugis. Sama. Di ujung lagi dia dapat apa? Kurang es buah aginjol. Lihat di situ orang yang rezekinya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kekayaan, tapi kenikmatan yang diberikan Allah tidak mampu untuk dia nikmati pada saat itu. Ya. Mana mau pilih? Senang atau tenang? Senang atau tenang? Hah? Dua-dua. Biar le senang, kalau tidak tenang bagaimana? Biar le tenang, kalau tidak senang, usahakan dua-dua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat proses daripada kematian ini, maka kita akan bercermin pada diri kita bahwa suatu saat nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat juga. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah bercakap-cakap dengan semut. Karena Nabi Sulaiman ini menguasai percakapan dengan makhluk-makhluk, suatu ketika dia berbicara dengan semut. Ini berbicara soal makan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau cuma bicara makan, ini makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Suatu ketika Nabi Sulaiman berkata kepada semut, wahai semut, kira-kira dalam 1 tahun kau bisa makan gandum berapa butir? Gandum itu kalau di bahasa Indonesia Gorontalo paras, tapi dia agak besar gandum itu. Semut menjawab, 1 tahun aku masih bisa menghabiskan 1 butir gandum. Oke, mulai hari ini aku berikan kau 1 gandum, tapi aku taruh kau di dalam toples. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini semut Nabi Sulaiman taruh di dalam toples dan diberikan 1 biji gandum. Bulan berganti bulan, hari berganti hari, sudah masuk 1 tahun, pas datang 1 tahun, Nabi Sulaiman datang menjenguk ini semut. Dia berbicara dengan semut ini, wahai semut, kan kau katakan kau bisa menghabiskan 1 butir gandum dalam 1 tahun. Kenapa pada saat ini tersisa setengah ini gandum? Artinya kalau baras kurang setengahnya dia tidak makan, cuman setengah yang dia makan. Apa kata daripada semut ini? Wahai Nabi Allah, selama aku di luar, hidupku di mana saja sebagai seekor semut, aku tidak pernah takut terhadap rezekiku. Rezeki yang Allah berikan kepadaku, aku tidak pernah takut, pasti dan pasti ada. Tapi ketika aku berjanji denganmu sebagai Nabi Allah, aku takut manusia itu sering lupa. Maka aku sediakan setengah, jangan sampai kau melupakan aku. Ketika rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menerima. Tapi ketika Nabi Sulaiman yang berjanji kepada semut saja merasa takut kalau Nabi Sulaiman melupakan janjinya. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, sandarkanlah keinginanmu itu hanya kepada Allah. Banyak sekali manusia menyandarkan keinginannya hanya kepada manusia, maka yang datang itu kegalauan, kecewa. Kenapa kecewa? Karena menyandarkan janjinya kepada manusia. Berjanjilah dengan Allah, nanti orang lain Allah yang gerakkan. Ini kita manusia. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada riwayat itu, karena Nabi Sulaiman menganggap ada pelajaran daripada semut ini, diabadikan dalam sebuah kitab. Suatu ketika Nabi Sulaiman pernah berkata kepada Allah, ya Allah, aku ingin memberikan sebuah makanan yang sangat besar kepada makhlukmu. Apa kata Nabi Sulaiman? Aku akan memberi makan kepada makhlukmu. Satu ketika dia beri 1 nampan, 1 meja yang sangat besar, disiapkan di situ makanan. Seketika Nabi Sulaiman bilang, aku bisa memberi makan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Apa kata Allah?
wahai makhluk yang ada di laut, keluar makan persediaan yang disediakan oleh Nabi Sulaiman. Seketika cuma satu kali dia buka mulut, dia lahap sama apa yang di atas meja. Baru satu makhluk itu Sulaiman. Belum kita makhluk ini yang ada di daratan, itu baru dalam lautan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga riwayat ini kita bisa mengambil ikhtibar. Yang pertama, sandarkanlah iman, sandarkanlah keinginanmu. Apa yang engkau capai, apa yang engkau inginkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan kepada manusia. Berapa banyak orang-orang yang ingin kelihatan hebat hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain. Berapa banyak orang-orang yang ingin pergi di takziah cuman takut karena apa orang mau bilang. Kita ini lurah, kita ini kadus, kita ini RT RW. Kalau tidak mau datang, apa orang mau bilang? Itu takut manusia, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan, 3 riwayat yang bisa kita petik hikmah daripada 3 riwayat ini. Semoga dari 3 riwayat ini kita bisa mengambil ikhtibar, dan semoga almarhum yang telah mendahului kita semua dimanfaatkan dengan husnul khatimah. Amin. Kepada almarhum yang telah mendahului kita, semoga amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada keluarga almarhum, anak-anak, cucu-cucu, lanjutkan semua proses kebaikan yang pernah dilakukan oleh kakek dan bapak ini yang sudah mendahului kita. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang terus menerus ya sudah menjadi tradisi daripada almarhum, ketika dilanjutkan amal-amal jariahnya akan sampai kepada almarhum. Sama dengan kita punya anak, kita punya cucu, usahakan yang ajarkan Al-Fatihah kepada cucu kita, anak kita, orang tua sendiri. Orang tua yang kasih tunjuk Al-Fatihah pertama kepada anak dan cucu. Kenapa begitu Pak Ustaz? Ketika dia besar nanti, dia hafal Al-Fatihah dari lisan ibu, berarti transfer ilmu. Transfer ilmu ini ketika dia dewasa, dia sholat 5 waktu, dia beribadah, bapak ibu sudah wafat, hitung saja jumlah Al-Fatihah 7 ayat. Ketika setiap satu hari satu malam 5 waktu dia sholat, transfer daripada ilmu Al-Fatihah ini mengalir terus ke dalam liang lahat bapak ibu. Jangan suruh kepada guru ngaji atau di Pak Ustadz yang di masjid. Tidak ada yang bekal yang kita bisa bawa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah keluargamu, ya, anak-anakmu, istrimu dari api neraka. Apa itu? Tunjukkan dia agama walaupun hanya sedikit. Apa? Surah Al-Fatihah. Cucu, anak, kasih tunjuk Al-Fatihah. Jangan kasih tunjuk mbak TikTok, jangan kasih tunjuk mbak Facebook, jangan kasih tunjuk mbak Instagram. Sia-sia. Kasih tunjuk dia cuma Al-Fatihah. Jangan masih anak-anak kata gune balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, di DP besar itu. So bukan bajalan dengan kaki itu, so jaga marangka, siapa? Mabo. Kasih biasa dengan surah Al-Fatihah. Meskipun dia pada suatu saat nanti akan sadar, ya kasih tunjuk Al-Fatihah ini di papa, di mama. Dia kenal bapak ibu. Meskipun bapak ibu sudah puluhan tahun meninggal, tapi surah Al-Fatihah terus mengalir kepada bapak ibu yang telah wafat. Ketika ilmu itu diajarkan lagi kepada anaknya, ini sudah menjadi tradisi uti. Di papa ada kasih tunjuk Al-Fatihah apa di papa? Jadi ada orang harus Al-Fatihah, di papa mau kasih tunjuk supaya terus mengalir. Ini adalah investasi yang paling murni ketika kita hidup di atas dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, dan marilah kita berdoa kepada almarhum. Semoga almarhum dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa likulli niyatin salih wa limaslahati ummatil islamiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu 'anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu 'anhu. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد بن العمي وعلى آله وصحبه وسلم وفي سبحانه السلام وآخر الحمد لله رب العالمين. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.